Baik, sekarang kita mulai ke poligon atau segi banyak. Kita mulai sekarang. Yang pertama kita mau mendeskripsikan apa sih itu poligon atau segi banyak. Nah, di sini, oh iya, saya lupa. Nanti di buku geometrinya coba ketik di halaman sininya 315, kemudian enter, nanti ada bagian 6.1 tentang poligon. Jadi poligon ini adalah sebuah bidang di mana memenuhi kondisi-kondisi berikut ini. Jadi sebuah bidang ini yang memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, bidang itu dibentuk oleh 3 atau lebih segmen yang kita sebut sebagai sisi. Sedemikian sehingga tidak ada dua sisinya dengan titik ujung yang sama, itu kolinier. Jadi kalau misal ada dua sisi dengan titik ujung yang samanya kolinier, berarti itu nanti tidak akan membentuk sebuah bidang, garis lurus aja. Kemudian yang kedua, setiap sisi saling berpotongan tepat 2 dengan sisi yang lainnya. One at each endpoint. Jadi berpotongannya setiap sisi itu saling berpotongan tepat 2 dengan sisi yang lainnya. Jadi misalnya ini PQ, berpotongannya itu tepat 2 dengan QR dengan PT. 1 pada setiap titik ujungnya gitu. Nah, setiap titik ujung ini yang tadi saling berpotongan itu disebut sebagai vertex atau titik sudut dari sebuah poligon. Vertex ini banyak dalam bentuk jamaknya, disebutnya sebagai vertex. Kemudian kita bisa menamakan sebuah poligon dengan menyebutkan secara urut berdasarkan sisi-sisi yang ada di sini, sisi-sisi yang ada di poligon itu berdasarkan segmennya, sehingga nanti urutannya itu mengikuti arus sisinya. Misal ini kita punya poligon PQRST. Jadi yang kita sebutkan itu mengikut sisinya PQRST. Atau kalau misal dimulai dari T P Q R S, atau kalau mau kebalikannya juga boleh Q P T S R. Nah, jangan bilangnya P S R Q T. Nah, itu nggak ada sisi antara P dengan S gitu. Jadi harus listing its vertices consecutively katanya. Jadi ngelistnya itu menyebutkan titik-titiknya itu harus sesuai dengan garis-garisnya, sisinya maksudnya. Nah, misal nih kita punya contoh satu di sini, kita harus mengidentifikasikan apakah bangun ini poligon atau bukan. Jadi figur ini kita definisikan sebagai bangun aja ya, berdasarkan definisi yang tadi kita sudah pelajari di atas. Kita lihat A, dia punya segmen 4, berarti lebih dari 3 atau lebih. Berdasarkan yang pertama dia poligon sepertinya. Tapi lihat lagi, tidak ada sedemikian sehingga tidak ada dua sisinya yang memiliki endpoint itu kolinier. Nggak ada kan? Dua sisinya yang memiliki endpoint kolinier. Dia semuanya tidak kolinier. Kemudian each side intersect, setiap sisinya itu berpotongan tepat 2 dengan sisi yang lainnya. Sisi ini berpotongan dengan ini tepat 2. Sisi yang ini potongannya sama ini sama yang sini gitu. Yang A berarti poligon. Yang B juga sama, apalagi yang B kelihatan. Yang C juga sama, ini poligon. Tetapi yang D ini bukan sebuah sisi, bukan sebuah segmen. Ini adalah
sur. Jadi D itu bukan poligon. Dan yang E juga bukan poligon, karena kalau poligon itu setiap endpoint-nya itu, each side-nya itu, setiap sisinya itu saling berpotongan. Ini terputus di sini. Berarti dia bukan poligon. Yang F juga bukan poligon. Kenapa? Karena kalau poligon itu setiap sisinya dia harus berpotongan dengan tepat dua sisi yang lainnya. Kalau ini sisi, misal ini sisi ini yang saya tunjuk, dia berpotongan dengan yang atasnya, dia juga berpotongan dengan sisi yang pinggirnya, juga yang atasnya sebelah kirinya gitu. Jadi dia berpotongannya lebih dari dua sisi. Jadi D, E, dan F itu bukan poligon. Yang poligon itu A, B, C. Nah, menamakan sebuah poligon itu biasanya didasarkan pada berapa sisi yang dia punyai. Misal, kalau sisinya ada 3, poligonnya dikasih nama triangles atau segitiga. Kalau 4, segi 4 atau quadrilateral. Kalau 5, ya segi 5. Biasanya kita bilang begitu. Atau pentagon. Kalau 6, segi 6 atau kita bilang heksagon. Kalau 7, heptagon, segi 7. Dan seterusnya, ada oktagon kalau 8, nonagon kalau 9, dekagon kalau 10, dodekagon kalau 12, dan segi n kalau misal ada n sisi yang kita nggak tahu berapa sisinya. Nah, misal begini, Bu, kalau misal ada 14 sisi, namanya apa? Dibilang aja 14 suku 14, segi 14 gitu ya. Kalau di sini sebutnya 14 kon, 14 kon katanya. Nah, kemudian poligon, sebuah poligon itu dikatakan konveks katanya jika tidak ada garis yang memuat sisi pada poligon memuat titik interior dari poligon tersebut. Gimana nih? Misal kita punya poligon ini nih. Poligon ini kalau misal kita buatkan garis gitu ya, dari sisinya yang dari poligon itu kita buat garis. Yang ini juga kita buat garis. Berarti garis mah tanpa batas ya, bisa diperpanjang. Tapi garis ini harus memuat sisi poligon. Nah, kalau setiap sisi yang memuat salah. Kalau setiap garis yang memuat sisi pada poligon ini, kalau tidak ada garis yang memuat sisi pada poligon ini, memuat titik interior itu yang di dalam, bukan yang pada garis, bukan yang pada sisi atau pada segmennya, tapi yang di dalam. Maka poligon ini disebut poligon yang konveks. Tetapi kalau ada sisi yang kemudian sisi tersebut termuat pada sebuah garis seperti ini nih, ada sebelahnya yang konveks. Ini kan ada sisi di sini, terus kalau misal kita buatkan garis yang memuat sisi tersebut, terus si garis ini juga memuat titik-titik interior pada poligonnya, maka poligon ini disebut sebagai poligon yang konkav gitu, konkav di sini. Atau disebut juga non-convex gitu. Nah, kita lihat di sini nih, mana yang convex, mana yang concave. Kita tinggal perpanjang aja ya salah satu sisinya. Perpanjang, buatkan garis. Kalau si garis yang kita perpanjang ini nih, merah nih, dia memuat titik-titik interior, berarti dia poligon yang concave. Tapi kalau kita perpanjang setiap sisinya menjadi garis-garis demikian dan tidak memuat titik interior, maka dia disebut poligon yang konveks. Kemudian poligon dikatakan equilateral katanya jika setiap sisinya adalah kongruen. Kemudian tadi equilateral ya, kalau sisinya kongruen. Kemudian equiangular jika setiap sudut dalamnya itu kongruen. Kemudian satu lagi,
Poligon dikatakan regular jika dia equilateral dan juga equiangular gitu. Jadi poligon yang sama sisi, kalau sisi-sisinya sama, kalau sudut-sudutnya sama disebut sebagai equiangular. Kalau di kita apa ya, beraturan, poligon yang beraturan gitu. Jadi yang regular itu yang beraturan. Jadi sama sisinya, sudutnya juga sama. Oke, kita lihat nih, mana yang poligon regular atau poligon yang beraturan. Kalau kelihatan sih yang B ya. Ini setiap sudutnya sama. Sudut dalamnya, interior angle-nya kongruen. Sisi-sisinya juga sama. Berarti ini adalah regular polygon. Dia pentagon, dia segi lima. Segi limanya segi lima yang beraturan. Gitu. Kemudian ini beraturan tidak? Dia cuman equilateral sama sisinya aja. Jadi ini segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang, tapi tidak sama besar sudut-sudutnya. Jadi dia dibilang equilateral, quadrilateral, tapi not equiangular. Jadi dia bukan regular polygon, bukan poligon yang beraturan gitu. Ini juga apa lagi? Dia equilateral, tetapi tidak equiangular. Jadi dia tidak regular. Dia disebutnya sebagai heptagon karena ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu segi 7. Kemudian kita punya interior angles dari sebuah quadrilateral. Jadi sudut dalam segi 4 diagonal dari sebuah poligon itu merupakan sebuah segmen atau ruas garis yang menghubungkan dua vertex yang tidak bersebelahan, non-consecutive gitu ya, tidak sepihak gitu. Nah, poligon PQRST kita lihat di sini. Titik yang tidak sepihaknya siapa aja? Kalau P sama Q dia sepihak ya, satu sisi. Tapi kalau Q sama T dia tidak satu sisi, berarti ini adalah diagonal. Kemudian Q dengan S tidak satu sisi, dia juga diagonal. Kalau ada lagi R dengan T juga tidak satu sisi, berarti dia juga diagonal. Gitu. Kemudian seperti halnya di segitiga, si segi 4 juga memiliki sudut interior, juga sudut eksterior, sudut dalam, juga sudut luar. Jika kita gambar diagonal pada sebuah segi 4, quadrilateral katanya, kita bisa membagi. Jadi kalau kita belah nih segi 4-nya, kita bisa bagi 2 segi 4 itu berdasarkan diagonalnya jadi 2 segi 3. Yang mana kalau misalkan segitiga ini kemarin jumlah sudutnya itu kan 180. Berarti kalau misal ada 2 segitiga kan dibelah dari sebuah segi 4, maka disatukan itu masing-masing kan 180. Jadi jumlah sudut dalam sebuah segi 4 itu adalah 360 gitu. Jadi ada sebuah teorema 6.1 tentang sudut dalam segi 4, bahwa jumlah sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, di sini ada sebuah contoh, diketahui X, 2X, sudut-sudut dalamnya 70, 80, diminta X-nya. Tadi kan berdasarkan teorema jumlahnya itu 360. Jumlahkan saja X tambah 2X dan seterusnya sehingga diperoleh X-nya itu adalah 70 gitu. Tinggal temukan nilai X sama nilai R, Q sama R-nya. Q itu sama dengan X, R sama dengan 2X. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu part ini. Kita ketemu